Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sekarang masuk pembahasan Kitab Aqdiyah. qada. Peradilan. Qadin, hakim. Jadi tentang peradilan. Iqra'i, baca. Kitab Aqdiyah, hukum-hukum pengadilan. Yang dimaksud dengan hukum di sini ialah memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang berselisih, yaitu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Wa anihkum, hendaklah kamu memutuskan perkara, bainahum, di antara mereka, bi, dengan, ma, apa, anzalallah, yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Jadi memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran. Wa idza, apabila, hakamtum, menetapkan hukum. kamu menetapkan hukum, hakamtum, baina, antara nas, manusia, antahkumu, supaya berhukumlah kamu, bil adli, dengan adil. dengan adil. Sabda Nabi, al-qudatu hakim. Al-qudatu hakim, salah satun, tiga. Qadin, satu hakim, fil jannah, di surga. Qadiyani, dua hakim, finnar. Hakim itu ada tiga, satu masuk surga, dua masuk neraka. Qadin arafal haqqa, hakim yang tahu kebenaran. Faqadha, ditetapkannya hukum, bihi, dengan kebenaran. Fahuwa fil jannah, di mana dia? Surga. Wa qadin, ada hakim, arafal haqqa, tahu kebenaran. Fahakama bi khilafihi, tapi dia menetapkan hukum tidak dengan kebenaran. Fahuwa finnar, di mana dia? Neraka. Wa qadin hakim, qadha, menetapkan hukum, ala jahlin. Apa arti jahil? Tak tahu dia. Fahuwa finnar, dia juga masuk neraka. Syarat-syarat menjadi hakim. Syarat-syarat menjadi hakim. Orang yang berhak menjabat sebagai hakim hanya orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Islam, berarti orang yang menjadi hakim itu hendaknya orang Islam. 2. Balik, sedikitnya sudah berumur 15 tahun. 3. Berakal, atau bukan orang bodoh. 4. Merdeka, bukan hamba sahaya. 5. Adil. 6. Laki-laki. 7. Mengerti ayat Al-Quran dan hadis, sedikitnya yang bersangkutan dengan hukum-hukum. 8. Mengetahui ijma' ulama dan perselisihan paham mereka. Ijma', lingkari ijma'. Berarti ijma', kesepakatan ulama. Ayat Quran, lingkari ayat Quran 500 sampai 600 ayat. Lingkari ayat Quran itu 500 sampai 600 ayat. 500 sampai 600 ayat itu ayat apa? Ayat hukum. Hakim mesti tahu 500 sampai 600 ayat. Ayat apa? Ayat hukum. Ayat ahkam istilahnya. 9. 9. Mengetahui bahasa Arab sekadar dapat memahami ayat dan hadis. Itu maka kalau saya membaca ayat, tak saya bacakan terjemahnya langsung ke kalian. Potong-potong biar supaya paham. Siapa yang paham kosakata Al-Baqarah? Siapa yang paham kosakata Al-Baqarah?
maka mudah dia memahami surat yang lain. Kenapa? Siapa yang paham Al-Baqarah, mudah dia memahami surat yang lain. Kenapa? Karena Al-Baqarah paling panjang. Kosakata paling banyak di Al-Baqarah. Asal udah jumpa di Al-Baqarah, jumpa di surat Al-Maidah, jumpa di Al-An'am, jumpa di Al-Anfal, jumpa di Al-Qasas, jumpa di Al-Mulk. Maka baca Quran itu baca potong-potong, pahami kosakatanya. Nanti kita belajar bahasa Arab, langsung membaca Quran, melihat kosakata. 10. Pandai menjalankan qiyas. Qiyas lingkari analogi. Analogi. Antum sampai ke tukang jahit. Antum sampai ke tukang jahit. Mau mengukur baju, antum sampai ke tukang jahit. Siapa? Aini. Hah? Aini. Aini sampai ke tukang jahit. Mau mengukur baju siapa? Hah? Dura. Aini sampai ke tukang jahit, mau mengukur baju Dura. Di teleponnya si Dura. Assalamualaikum Dura, berapa ukuran baju kau? Aku mau mengukur, mau menjahitkan baju di tukang jahit. Si Dura tak tahu berapa ukurannya. Dia tak tahu berapa ukuran bajunya. Apa yang dilakukan Aini? Mengukur. Apa yang dilakukan Aini? Mengukur. Saya mau menengok akal kalian berpikir. Kerja tak otak? Mengukur badannya. Hah? Mengukur. Meminta tolong orang lain? Mengukur baju Dura. Mencari orang yang badannya sama macam Dura, minta ukurannya. Karena kalau mengukur ini lama. Siapalah yang sama panjang tubuhnya dengan berat badannya sama Dura? Minta ukuran dia. Menetapkan ukuran orang yang sudah ada kepada orang yang belum ada, disatukan ukurannya, namanya qiyas. Analogi. Asal kata qiyas itu ukuran. Yang ada di dalam Quran itu yang haram khamar. Yang ada di dalam Quran itu haram khamar. Khamar itu cairan anggur. Pertanyaannya, apakah tua haram? Haram. Ada tua dalam Quran? Tidak. Dari mana antum bisa menetapkan tua itu haram? Dari hadis-hadis Rasulullah. Karena ada persamaan antara khamar dengan tua. Apa persamaannya? Menghilangkan Sama-sama menghilangkan akal. Apa namanya itu? qiyas. Qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, melihat persamaan antara keduanya. Itulah qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya. Apa? Qiyas. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya, tua, kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, Khamar. khamar. Melihat persamaan antara keduanya. Qiyas. Apa persamaannya? Sama-sama menghilangkan Sama-sama akal. menghilangkan akal. Maka proses penetapan hukum itu namanya qiyas. Pandai dia menjalankan qiyas. 11. 11. Pendengaran dan penglihatan yang cukup. Hakim tak boleh peka. Hakim tak boleh sakit mata. Maka dia mesti sering periksa mata. 12. Sadar, bukan orang lalai. Sadar dia. Tak boleh dia. Hakim tak boleh tukang main game online. Tak boleh begadang malam. Hakim tak boleh memutuskan dalam keadaan sangat marah, emosi. Keterangan untuk syarat-syarat itu ialah ayat dan hadis di atas dan sabda Rasulullah, lan yuflaha.
lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung sekelompok kaum kalau urusannya diatur perempuan. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan orang yang memenuhi syarat tersebut tidak mudah didapat di masa kini. Oleh karenanya hendaklah ditamfizkan, diterapkan hukum orang yang diangkat oleh kekuasaan Islam walaupun tidak memenuhi syarat karena terpaksa. Hanya hendaklah dipilih orang yang paling banyak memiliki persyaratan tersebut. Adab kesopanan hakim. Lanjut. Adab kesopanan hakim. Kedudukan atau pangkat hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karena itu, hakim hendaklah mempunyai budi pekerti yang sebaik-baiknya. Di antaranya budi pekerti yang baik itu ialah: 1. Hendaklah dia berkantor di tengah-tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh segenap lapisan rakyat di wilayahnya. Dia berada di tengah masyarakat supaya mudah dia berkomunikasi, mudah berinteraksi, tahu dia keadaan orang. 2. Hendaklah dia menyamakan antara orang-orang yang berperkara dan tidak baik tempatnya, cara berbicara terhadap mereka maupun perkataan atau manis dan tidaknya. Pendek kata, hendaklah disamakan dalam segala cara kehormatan. Mengenai persamaan ini, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian yang ditahsinkan sebagaimana yang ditashihkan dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang ditashihkan, dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. 3. Hendaklah ia jangan memutuskan suatu hukum selama dia dalam keadaan seperti tersebut di bawah ini. Jangan sewaktu sedang marah. Tak boleh dia memutuskan perkara sedang marah, emosi. 3. B. Sedang sangat lapar, makan dia dulu. Kalau dia haus, minum dia dulu. C. Jangan waktu dia sedang susah. Jangan dia memutuskan waktu dia habis berkelahi sama bininya di rumah. Atau sangat gembira. Saking kan sedang sangat gembiranya, orang yang salah pun diputuskannya. Tidak salah, karena saya sedang gembira betul hari ini. Kacau. D. Sakit. Hakim mesti betul sehat, dicek. Medical check up. Periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai dia sakit. La yaqdiyanna hakimun baina tsnaini wa huwa ghadbanun. Janganlah hakim menetapkan hukum antara dua orang dia dalam keadaan marah. Dengan hadis tersebut ulama mengambil ukuran bahwa hakim hendaklah jangan memutuskan satu persengketaan apabila terjadi suatu pada dirinya yang membimbangkan pikirannya karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kurang adil. 4. Ia tidak boleh menerima pemberian dari rakyatnya kecuali buat dalam kurung pemberian dari rakyat gratifikasi. Bukan hadiah. Tak ada angin, tak ada orang, hujan datang orang ngasih kita duit, itu hadiah. Tapi kalau hakim saya dikasihnya duit, itu berarti apa namanya? Gratifikasi. Kecuali orang memang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum dia jadi hakim. Dan waktu itu tak dalam perkara. Larangan ini menutup pintu sogokan. Laknatullah, Allah melaknat ala rashi, orang yang menyogok, wal murtashi, yang menerima sogok, fil hukmi, dalam hukum. 5. Apabila telah duduk dua orang yang berperkara, hakim berhak menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwaannya. Yang mendakwa, yang menuduh. Lingkari, yang mendakwa, yang menuduh. Dia sudah mengambil ayam saya, Pak Hakim. Itu yang mendakwa. Yang tertuduh itu terdakwa. Terangkan dakwaanmu, wahai pemilik ayam. Subuh itu ayam saya berkokok. Habis itu saya pun ke masjid. Terus balik dari masjid, ayam saya itu tak berkokok lagi. Saya sangka tidur. Pagi-pagi saya buka pintu kandang ayam, sudah tak ada ayam.
Sesudah itu hendaklah hakim menyuruh pula yang terdakwa, terdakwa lingkari tertuduh, untuk membela dirinya. Jadi siapa yang kau tuduh ngambil? Saya tuduh itulah tetangga saya itu. Kenapa dia yang kau tuduh? Karena cuma dia yang tak sholat subuh ke masjid, yang lain sholat subuh. Baru yang tertuduh ditanya, apa pembelaanmu pada dirimu? Aku memang tak sholat subuh Pak Hakim, tapi bukan berarti aku maling ayam. Tak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum selesai dakwaan yang mendakwa. Juga tak boleh bagi hakim menyumpah yang terdakwa selain sesudah diminta oleh yang mendakwa apabila dia tidak dapat mengajukan saksi. 6. Hakim tak boleh menunjukkan cara mendakwa dan membela kepada keduanya. Dia mesti objektif. 7. Surat-surat hakim kepada hakim yang lain di luar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada dua orang sehingga keduanya mengetahui isi surat itu, supaya dia jangan sampai curang. Hakim tak boleh tipu. Nah, sekarang ada hakim, ada pendakwa, ada terdakwa, ada saksi. Lanjut. Saksi. Orang yang mendakwa hendaklah mengajukan saksi. Kau menuduh dia curi ayam. Iya, siapa saksi? Karena kalau menuduh, semua orang bisa menuduh. Terus. Maka jika yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaannya hendaklah diterima oleh hakim. Berarti dia menang dalam perkaranya. Tetapi jika ia tidak mendapat mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa. Siapa saksimu? Kau berani nuduh dia curi ayam? Tak ada saksi saya. Terdakwa kau ngambil? Tidak. Siap bersumpah? Siap. Wallahi, tallahi, billahi. Tulis itu. Jadi kalau ditanya murid kalian gimana cara bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah bahwa aku tidak mengambil ayam itu. Terus. Dan kalau dia sanggup bersumpah, dia mendapatkan kemenangan. Tetapi jika yang terdakwa tidak sanggup bersumpah, yang mendakwa hendak bersumpah. Apabila ia bersumpah, dia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam istilah ahli fikih dinamakan sumpah mardud, sumpah yang dikembalikan. La taktumu, la jangan, taktumu kamu sembunyikan, syahadah persaksian. Wa may yaktumha, siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun, maka dia sudah pelaku dosa. Qalbuh, hatinya. Lan yu'tan nasu bida'wahum, lau yu'tan nasu bida'wahum. Kalaulah semua manusia boleh mendakwa tanpa membawa saksi, lada'an nasun dima'a rijali amwali, lada'an nasun, pastilah semua orang akan menuduh dia membunuh anak saya, dia membunuh laki saya, karena tak ada saksi. Dima'a rijalin wa amwalahum, dia sudah ngambil barang saya, dia sudah mencuri motor saya. Walakinil bayyinah 'alal mudda'i, orang yang mendakwa mesti membawa bukti. Wal yamin 'alal mudda'a 'alai, bagi yang tertuduh boleh bersumpah. Buat di bawah halaman 489 bawah, pendakwa garis miring penuduh membawa saksi atau bukti. Pendakwa garis miring penuduh titik 2 membawa bukti atau saksi. Garis baru bawah terdakwa titik 2 bersumpah. Pendakwa mesti bawa apa? Saksi Atau bukti. Terdakwa bagaimana cara menolaknya? bersumpah. Annahu alaihi salatu wassalam, Nabi SAW raddal yamin, mengembalikan sumpah kepada yang mendakwa. Kalau dua orang saling mendakwa dengan tak ada saksi, sedangkan barang berada di tangan salah satu dari keduanya, hendaklah dihukum dengan sumpah orang yang memegang barang. Tapi kalau barang berada di tangan keduanya atau di tempat
di tangan orang yang ketiga, kedua-dua hendak disumpah. Kemudian barang itu dibagi untuk keduanya. Sumpah dua-duanya, bagi dua. Barang ini punya saya, sumpah dua-duanya, bagi dua. Kalau bohong dia, itulah yang disebut dengan sumpah Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa paling besar di antara dosa besar? Dosa besar itu 3. Kepada Allah syirik, kepada manusia durhaka pada emak ayah, kepada orang banyak sumpah palsu. Dosa besar 3. Kepada Allah syirik, kepada orang tua durhaka, kepada manusia banyak sumpah palsu. Syarat-syarat saksi. Orang yang menjadi saksi tidak diterima selain yang cukup memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 1. Islam. Orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima menjadi saksi untuk orang Islam. La tuqbalu syahadatu ahli dinin ala ghairi dini ahlihim. Tak diterima saksi pemeluk satu agama terhadap yang bukan pemeluk agamanya. 2. Balik, minimal berumur 15 tahun. Anak-anak yang belum sampai umur tidak diterima menjadi saksi. Wastashhidu, saksikanlah. Carilah persaksian. Syahida ini 2 saksi, mirrijal dari laki-laki. Menurut bahasa Arab, anak kecil tak dinamakan rijal. Rijal itu orang yang sudah akil balik. 3. Berakal. Sebab orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercaya. Tak bisa dipercaya. 5. 4. Merdeka. Hamba saya tak diterima jadi saksi karena saksi diserahi kekuasaan. Hamba tak ada penyerahan kekuasaan. 5. Adil. Wa ashhidu, persaksikanlah zawai yang punya adlin, keadilan, minkum di antara kamu. Orang yang tak adil memiliki sifat-sifat. 1. A. Menjauhi segala dosa besar, tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. B. Baik hati. C. Dapat dipercaya sewaktu marah, tidak akan melanggar kesopanan. D. Menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang setingkat dengan dia. Buat di atas. Adil lawannya fasik. Fasik. Orang yang menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil namanya adil. Orang yang melakukan dosa besar terus-menerus dalam dosa kecil namanya fasik. Wali nikah sama saksi nikah mestilah saksi yang adil. Jangan sampai ayah kalian minum khamar, dinikahkannya kalian, saksi fasik. Jangan sampai abang kalian main judi, dinikahkannya kalian, wali fasik. 6. Bukan musuh terdakwa dan bukan anak atau bapaknya. Tak boleh saksi bersaksi atas musuhnya. Tak boleh anak dengan ayah, ayah dengan anak. Beberapa hak. Lanjut. Beberapa hak. Hak ada yang bersangkutan dengan Allah semata-mata dan ada yang bersangkutan dengan manusia. Hak Allah. 1. Hak hukuman terhadap orang yang berzina. Saksi untuk menjalankan hukum zina tidak diterima selain apabila sampai 4 orang laki-laki. Wallati, apa arti wallati? Yang ya'tina, melakukan fahisyah zina min nisa, apa nisa? Perempuan. Kum. Assalamualaikum. Kum. Kam. Fastashhidu, hendaklah dipersaksikan alaihinna, terhadap mereka, arba'atan, 4 minkum, dari kamu, 4 orang saksi dari kamu, laki-laki saksinya. 2. Hukuman karena minum arak, merampok, riddah, lingkari, murtad, riddah, murtad dan sebagainya diterima dengan 2 orang saksi laki-laki. Keterangannya surat At-Talaq ayat 2. Hanya zina saja yang 4 saksi laki-laki. Yang lain diterima 2 saksi. 3. 3 diterima saksi seorang laki-laki saja, yaitu saksi untuk melihat bulan Ramadan. Ada yang saksi diterima seorang laki-laki menengok anak bulan Ramadan.
Ada saksi mesti 2 orang, minum khamar, mencuri. Ada saksi mesti 4 laki-laki, zina. Ada saksi boleh 1 laki-laki 2 perempuan, jual beli. Tulis di atas. 1 laki-laki, anak bulan Ramadan. 2 laki-laki, mencuri. 1 laki-laki 2 perempuan, jual beli. 4 mesti laki-laki, zina. Biar mudah kalian ingat dan ngasih contoh ke murid-murid kalian. Bayangkan kalian akan jadi guru, bukan sebagai omak-omak. Jangan, kalian bukan omak-omak wirid Yasin, habis dengar balik lupa. Kalian guru, pimpinan sekolah tahfiz Quran yang akan mengajar fikih ke murid-murid kalian. Bukan cuman mengajar tahfiz Quran. Hak-hak manusia. 1. Hak yang bersangkutan dengan harta atau tujuan harta, seperti utang piutang, jual beli, rampasan, dan sebagainya. Hak ini diterima dengan 2 saksi laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau 1 saksi laki-laki dan sumpah yang mendakwa. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaklah saksinya 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 laki-laki, fa rajulun, 1 laki-laki, wa imra'atani, 2 perempuan. Annahu sallallahu alaihi wasallam qadha bi syahidin wa yamin. Nabi pernah menetapkan dengan 1 saksi laki-laki dan sumpah. 2. Hak yang bukan harta dan tidak bertujuan dengan pada harta. Sedangkan hal itu biasanya dapat dilihat oleh laki-laki, misalnya perkawinan, perceraian, habisnya iddah, talak tebus, berwakil, berwasiat, mati, dan sebagainya. Saksi di sini tidak diterima selain 2 orang saksi laki-laki. 2 orang laki-laki. 3. Sesuatu yang biasanya tidak dilihat oleh laki-laki, melainkan hanya biasa dilihat oleh perempuan, misalnya melahirkan, menyusukan, haid, cacat perempuan, gadis atau tidaknya, dan lain-lainnya. Di sini tidak diterima menjadi saksi selain 4 orang perempuan. Ada pula saksi 4 perempuan. 1 laki-laki digantikan 2 perempuan. 1 laki-laki digantikan 2 perempuan. Kalau disyaratkan 2 laki-laki berarti 4 perempuan. Itulah mengapa saksinya 4 perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Laki-laki tak boleh menengok aurat dalam kasus menyusukan. Berkonflik 2 orang, mengatakan ini anak susuan saya, karena saya menyusukannya sudah 5 kali kenyang. Kata yang satu, ini anak saya. Masing-masing mengklaim. Maka dibawa saksi. Saya bersaksi, kata 4 orang perempuan. Sayalah yang menengok ibu ini menyusukan anak ini. Tak bisa laki-laki. Disyaratkan pula untuk menjadi saksi itu tidak ada tuhmah, sangkaan tak baik. Sangkaan tidak baik, bahasa Arabnya tuhmah, bukan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya azab. Jadi bahasa Indonesia fitnah artinya sangkaan tak baik. Kau janganlah memfitnah si anu. Bukan fitnah, tuhmah. Kesalahan dalam bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Oleh karena itu, orang menjadi saksi guna menarik keuntungan untuk dirinya sendiri atau menghindari kecelakaannya, saksi macam ini tak diterima. Memerdekakan hamba saya. Lanjut. Memerdekakan hamba saya. Memerdekakan ialah melepaskan hamba saya dari sifat kehambaan. Apabila hamba saya sudah dimerdekakan, ia mempunyai hak yang sempurna dan kewajibannya penuh seperti orang yang merdeka yang lainnya. Memerdekakan hamba saya sangat disenangi dan dianjurkan oleh agama Islam. Ayat tersebut pada mulanya merupakan sesalan Allah kepada manusia, karena Allah telah menunjukkan kepada mereka 2 jalan, jalan kebaikan dan kejahatan. Tetapi mereka tidak suka menjalani jalan kebaikan yang berat. Di antara pekerjaan yang berat tetapi baik ialah firman Allah Ta'ala, fakku raqabah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Surah Al-Balad ayat 13.
Sabda Rasulullah SAW. Man siapa a'taqa membebaskan, raqabah budak, a'taqallah Allah membebaskan, bikulli udwin setiap anggota tubuhnya, kakinya, matanya, telinganya, udwan min a'dha'ihi minan nar, dibebaskan Allah pula tubuhnya dari neraka. Siapa yang mau bebas dari neraka, bebaskanlah budak. Antum punya budak? Kita tak punya budak. Zaman sekarang tak ada budak. Begitulah cara Islam menghapuskan perbudakan. Terus. Orang yang memerdekakan hamba saya itu dianggap sebagai keluarga dari hamba yang sudah dimerdekakannya. Dia dapat menjadi walinya kalau yang dimerdekakan tidak mempunyai wali dari keluarganya yang seketurunan. Dia mendapat pusaka kalau tidak ada waris dari pihak orang yang memerdekakan. Saya punya budak. Budak ini saya merdekakan. Maka saya disebut orang yang memerdekakan hamba saya itu dianggap sebagai keluarga. Saya punya hamba saya namanya X. Dipanggil dia Mr. X. Saya bebaskan dia. Kau sejak hari ini tak jadi budakku lagi, lillahi ta'ala. Free, gratis, bebas. Maka sejak itu saya menjadi keluarganya. Dia dapat menjadi wali kalau di mereka tak punya wali dari keluarganya. Kebetulan si X ini tak ada walinya, sendirian dia. Maka saya bisa jadi walinya. Dia mendapat pusaka kalau tak ada warisan dari keturunan keluarganya. Si X ini bekerja, bertanam, berkebun, bisnis, banyak duitnya. Mati dia. Siapa yang mewarisi hartanya? Saya. Karena saya adalah bekas tuannya dulu. Ini turun-temurun kepada laki-laki dari keluarga yang memerdekakan. Itulah sedikit keterangan yang bersangkutan dengan hamba saya. Kita singkatkan saja karena menurut pendapat beberapa ulama, sekarang tak ada lagi seorang pun yang bersifat hamba yang sah.